Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Revita Channel. Di video kali ini saya tidak lagi membuat kue ya teman-teman, tapi kali ini saya ingin berbagi pengalaman atau sharing pengalaman saya, karena kemarin saya menjalani operasi batu empedu dan pengangkatan kantong empedu. Mungkin teman-teman di rumah ada yang lagi sakit batu empedu atau yang sudah pernah mengalami operasi batu empedu, nanti bisa komen, kita sharing-sharing ya. Nah, awal mula saya bergejala itu di pertengahan bulan Agustus kemarin 2024 ya. Nah, di situ saya tiba-tiba itu sakit perut sebelah kanan tembus pinggang. Itu tiba-tiba aja sakitnya. Itu sakitnya luar biasa. Kalau menurut saya itu sakitnya seperti kontraksi mau melahirkan, tapi tidak ada jeda teman-teman. Kalau kontraksi mau melahirkan kan masih ada jeda ya sakitnya ya. Kalau ini tidak ada jeda sama sekali. Itu saya alami sampai hampir 1 minggu. Nah, setelah sehari saya rasakan sakit, di situ saya ke puskesmas terdekat, dan di situ saya diberikan obat nyeri dan suntikan. Tapi nyampe rumah setelah 4 jam itu juga tidak ngefek sama sekali, sakitnya masih tetap luar biasa. Di situ saya nangis, cuma bisa nangis, sakitnya aduh. Kalau yang sudah tahu rasanya batu empedu ya, kalau sudah pernah bergejala pasti tahu teman-teman di rumah ya, sakitnya luar biasanya kayak apa. Itu akhirnya saya suruh anak saya pergi ke apotik membeli obat nyeri. Akhirnya saya minum obatnya itu yang saya beli di apotik, dan setelah diminum itu alhamdulillah hilang teman-teman, sakitnya hilang. Tapi setelah 8 jam itu selalu kambuh, dan itu berulang sampai hampir 4 hari. Karena saya khawatir itu obatnya itu juga nggak tahu ya obat nyeri untuk apa, akhirnya saya ke dokter karena saya juga penasaran karena apa perut saya tiba-tiba sakitnya seperti ini gitu. Di sana di dok dan di dokter setelah diperiksa itu diberikan rujukan ke laboratorium, tapi saya gak ke laboratorium, besoknya saya ke rumah sakit besar. Di rumah sakit besar saya periksa ke spesialis bedah, dan di sana disuruh USG abdomen teman-teman. Nah, setelah USG abdomen itulah baru diketahui saya terkena batu empedu, dan itu harus dioperasi menurut dokter waktu itu karena batunya juga multiple, tidak cuma satu, jadi lebih dari satu, dan ukuran batu terbesar itu 0,9 cm teman-teman. Saya waktu itu minta alternatif, mungkin ada obat seperti itu ya, karena saya takut sekali untuk operasi. Benar-benar saya waktu itu kaget. Tapi menurut dokter tidak ada obat, ini hanya bisa disembuhkan lewat operasi, karena nanti kalau nggak operasi nanti batunya tambah membesar. Karena saya ini yang saya alami ini ya teman-teman, ini kantongnya sudah infeksi karena sudah bergejalanya parah. Nanti kalau dibiarkan terlalu lama infeksinya tambah parah, tambah susah ditanganinya. Nanti badan bisa nanti badannya ini bisa menguning katanya begitu teman-teman. Nah, akhirnya saya minta waktu untuk musyawarah sama keluarga, dan akhirnya tepat tanggal 5 Oktober 2024 saya menjalani operasi kantong empedu dan pengangkatan kantong empedu. Nah, di situ mungkin teman-teman ada yang bertanya bagaimana makanannya setelah
keluar dari rumah sakit pasca operasi seperti itu. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, saya makan makanan itu yang tidak ada lemak ya. Saya hindari lemak dulu. Saya makan sayur bening, sayur sop, terus apa itu namanya, telur direbus, dan juga tahu direbus. Jadi saya masih berani yang rebus-rebus teman-teman, dalam waktu 1 minggu setelah operasi. Nah, setelah 1 minggu setelah operasi, itu saya sudah berani. Jadi setelah operasi selama 1 minggu saya masih belum berani goreng-goreng, itu masih yang rebus-rebus. Dan setelah 1 minggu setelah operasi itu saya sudah berani makan yang digoreng. Digoreng itu seperti tahu, tempe, ikan digoreng itu, tapi memakai minyak jagung ya teman-teman. Itu pun sangat sedikit saya gunakan di teflon. Pokoknya teflonnya itu basah aja gitu. Jadi seperti memanggang tapi basah, tidak sampai gosong ya. Kalau gosong itu juga bahaya. Dan saat ini sudah 24 hari pasca operasi, itu saya sudah berani makan yang tumis-tumis. Nah, tumis-tumis seperti tumis kangkung, tumis sawi, seperti itu. Tapi harus minyaknya sedikit, tidak berani banyak. Dan yang penting buah itu juga harus. Biasanya saya jarang makan buah, sekarang tiap hari harus makan buah teman-teman. Yang berserat tinggi seperti pepaya, itu hampir setiap hari saya makan pepaya. Nah, di situ. Dan sekarang pun saya sudah beraktivitas seperti biasa, walaupun tidak berani angkat berat. Saya masih bisa menyapu, memasak, saya sudah bisa. Jalannya pun masih pelan ya, nggak boleh terlalu cepat. Kalau cepat itu masih cekit-cekit gitu. Oh ya teman-teman, saya itu kemarin mengoperasi menggunakan metode konvensional atau bedah terbuka seperti itu. Kalau laparoskopi kan itu menggunakan kamera ya, dan sayatannya pun kecil, katanya seperti itu. Tapi kalau saya ini bedah terbuka, jadi panjang seperti itu, menyerong gini teman-teman, di pinggir sebelah kanan perut gini. Itu jadi pemulihannya itu agak lama seperti itu. Untuk panjangnya sepertinya saya kira-kira itu 10 cm. Kalau saya penggaris itu teman-teman, saya ukur sama penggaris itu 10 cm. Nah, sekarang alhamdulillah sudah enak, walaupun masih agak cekit-cekit, kadang ganjel, itu sudah biasa ya. Mungkin karena dalamnya ini masih belum begitu pulih normal, karena ya itu tadi konvensional bedah terbuka. Dan kemarin waktu kontrol pertama itu 10 hari pasca operasi itu saya kontrol pertama teman-teman. Dan di situ dokter melihat jahitannya sudah sangat baik, dan sudah bisa dilepas benangnya. Dan kata dokter itu tidak perlu obat dan tidak perlu kontrol lagi. Dan alhamdulillah sekali teman-teman, di situ penyembuhannya saya cepat, termasuk cepat sekali. 10 hari pasca operasi saya sudah tidak kontrol lagi, benang sudah dicabut, dan sekarang sudah 24 hari alhamdulillah sudah beraktivitas walaupun tidak berat-berat. Yang terpenting jaga pola makan, lemak-lemak seperti daging merah, santan itu sampai sekarang saya tidak berani. Gorengan itu, gorengannya ya sampai saat ini saya masih gorengan itu tahu, tempe, ikan dengan minyak yang sedikit, itu aja. Bukan gorengan seperti pisang goreng apa tuh, udah masih belum berani. Mungkin nanti ya teman-teman ya, setelah 5 bulan atau 5 bulan 6 bulan gitu ya, baru mungkin berani, walaupun tidak banyak, tidak berlebihan. Kalau makan yang berlemak tidak boleh berlebihan lagi seperti itu. Jadi jaga pola makan.
mungkin teman-teman di rumah mungkin ada yang mau bertanya, mungkin mau sharing ataupun berbagi pengalaman, bisa komen ya, saya akan jawab sebisa saya, seperti itu. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman di rumah. Jadi teman-teman yang lagi sakit batuk empedu dan dokternya sudah menyarankan untuk operasi, jangan takut. Ingat, jangan takut untuk operasi. Karena saya waktu kemarin sangat-sangat takut, bener-bener stres, badan sampai kurus. Bener-bener itu sebelum operasi saya timbang itu 53 kilo. Setelah operasi itu sekarang ya 50 kilo. Jadi benar-benar menguras pikiran sebenarnya kemarin itu. Takut mau operasi, tapi jangan takut, nggak apa-apa, aman daripada dipendem lama-lama nanti kambuh terus, nanti tambah susah penanganannya, seperti itu. Jadi teman-teman di rumah semangat untuk sehat ya. Buat teman-teman yang sudah operasi juga, kita semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan panjang umur. Nah, semoga video ini bermanfaat juga buat teman-teman di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.